Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jogja Istimewa TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Hawa Habibah dalam acara Cahaya Ramadan Inspirasi Hati Menebar Kebaikan. Tentu saya tidak sendiri karena sudah hadir narasumber luar biasa di studio. Kita sapa terlebih dahulu, beliau adalah Bapak Haji Jazilus Sahok MA PhD. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mbak Hawa. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat dan semangat? Semangat, harus semangat terus ya, walaupun Ramadan tetap semangat dan produktif tentunya Gus. Nah, hari ini kita spesial akan membahas tentang materi yaitu yang luar biasa nih Gus pastinya, zakat untuk pemberdayaan umat. Nah, di episode kemarin kita sudah sempat membahas banyak sekali tentang persoalan zakat. Nah, hari ini zakat untuk pemberdayaan umat. Nah, pengertian dari zakat untuk pemberdayaan umat sendiri sebenarnya apa Gus? Jadi zakat ini kan memang sebagaimana kita ketahui sebagai salah satu rukun Islam yang ini wajib bagi semua umat Islam untuk menunaikannya. Nah, ini sebenarnya kan ada unsur spiritual dan juga unsur muamalahnya, unsur untuk sosialnya. Nah, dari unsur untuk masyarakat sosialnya, muamalahnya ini sebenarnya zakat tidak hanya digunakan untuk, kalau bahasa kami itu untuk ngasih ikan, tapi juga ngasih kail bagi para mustahik, bagi para penerima itu, sehingga itu diharapkan nanti ketika kita ngasih zakat itu kepada para mustahik ini yang 8 asnaf ini nantinya ini bisa bergerak dari yang sebelumnya menerima zakat ini menjadi orang pemberi zakat. Jadi ini pemberdayaannya di situ. Jadi yang umpamanya awalnya dia berhak menerima zakat, tetapi ketika sudah dia menerima zakat itu menjadi stimulus, entah itu apa ya, bagi usahanya atau bagi apa kehidupannya, itu nanti bisa lebih produktif dan dia bisa meningkat taraf kehidupannya gitu, sehingga nanti diharapkan orang yang menerima zakat ini nanti akan berubah menjadi muzaki, yaitu orang yang memberi zakat. Jadi arahnya sebenarnya ke situ. Jadi maksudnya zakat untuk pemberdayaan umat, bahwa zakat ini sebagai sebuah instrumen dari ajaran agama kita untuk membuat orang-orang yang dianggap sebagai penerima zakat ini berubah nanti, terutama yang mustad'afin ya, terutama yang fakir, miskin dan yang du'afa ini bisa naik taraf hidupnya dan nanti dia bisa memberikan kontribusi. Ketika sebelumnya dia dapat dana zakat, habis itu dia ketika dapat dia kembangkan produktif, terus nanti ada hasilnya ini nanti akan juga kembali lagi kepada umat gitu. Jadi ini dari umat juga nanti untuk kembali ke umat, dia yang dulunya menerima sekarang menjadi pemberi zakat. Kira-kira seperti itu. Masya Allah, berarti memang artinya zakat itu bukan cuma sekedar ya udah selesai di situ memberi aja gitu ya. Karena kan Allah juga kurang suka ya kalau misalkan kita harus tangan di bawah terus tidak boleh ya. Al-yadul ulya itu khairun min yadis sufla ya kan ya. Harus yang memberi harus lebih baik gitu kira-kira. Nah, ini harapannya seperti ini. Ini sebelum kita akan membahas lebih jauh lagi, ini menarik sekaligus kalau kita bicara tentang zakat untuk pemberdayaan umat. Tapi untuk pemirsa Jogja Istimewa TV dimanapun Anda berada, nanti akan ada kesempatan pemirsa untuk bertanya. Jadi silahkan bertanya di YouTube channel JITV Pemda DIY atau bisa langsung bertanya di TV digital JITV. Nah, Gus, kita mau bertanya lagi nih, Gus. Jadi kemarin juga sudah sempat dijelaskan di episode yang lalu gitu ya, bahwa Basnas punya salah satu program yang ini fokus juga untuk membantu para UMKM. Nah, itu programnya seperti apa, Gus? Jadi program ini kami memang ada, kalau di kami itu ada namanya program khusus untuk membantu UMKM namanya DIY Sejahtera. Jadi DIY Sejahtera ini untuk membantu terutama dalam bidang ekonomi
dan termasuk itu nanti di dalamnya ada UMKM ini. Nah, memang kami membantu UMKM ini dengan modal yang menengah ya, yang ke bawah menengah ya, kira-kira menengah bagi kami umpamanya ya 3 jutaan ke bawah lah, 500.000 sampai 3 jutaan gitu. Dan ini memang fokus kami di situ, karena memang rata-rata kan memang yang pedagang-pedagang yang kecil, nah itu kan memang modalnya ya kurang lebih segitu ya. Nah, ini contoh umpamanya ini ada UMKM ini kita membantu para mustahik dalam kategori yang masuk 8 asnaf, terutama yang fakir miskin ya, itu membantu usaha-usaha mereka, jadi kayak sebenarnya bantuan modal. Nah, selama ini banyak program sekali yang untuk menyasar UMKM ini, diantaranya contohnya umpamanya kami punya program namanya Z Chicken. Z Chicken ini program yang kayak kita bikin jadi Z itu namanya zakat, chicken itu memang ini untuk produksi ayam. Goreng gitu. Nah, ini biasanya bantuan ini kami kasihkan kepada orang yang berhak itu, yang fakir atau miskin, untuk ini modal, dikasih gerobaknya, habis itu dikasih pelatihan itu untuk membuat ayam gorengnya ini, terus sehingga terus juga dikasih modal. Nah, ini kita siapkan itu dulu stoknya dari hulu ke hilir. Jadi ada istilah, kita siapkan stok poinnya untuk mendistribusikan ayamnya ini, terus itu diproduksi oleh mereka, tapi mereka juga sudah dilatih, punya skill, dan akhirnya mereka bisa berjualan itu. Ada lagi program yang pemberdayaan UMKM ini seperti Z-Mart. Jadi Z-Mart ini kayak toko kelontong gitu. Iya. Jadi zakat untuk Z-Mart ini bisa kami ngasih gerobak gitu ya, kayak gerobak, terus dikasih modal, jadi sama gerobaknya sudah kita kasih, habis itu modal usahanya mungkin sekitar 2.500.000-an, terus gerobaknya juga sudah disiapkan gitu. Dan alhamdulillah itu ada beberapa yang contoh yang berhasil ya. Jadi memang kami sasarannya memang harus merata di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini alhamdulillah ini banyak sisi positifnya ya. Jadi banyak cerita-cerita baik bahwa dana zakat ini ketika disalurkan dengan untuk pemberdayaan ini, itu ada banyak cerita baik dari para masyarakat yang dari sisi pendapatan, kehidupannya meningkat secara layak. Ya. Tapi maaf nih Gus, Basnas kan sudah pastinya memberikan banyak bantuan nih, termasuknya untuk teman-teman UMKM. Tetapi apakah Basnas bisa memastikan bahwa modal usaha yang diberikan sampai ke mereka dan bisa berkelanjutan? Iya, itu sangat bisa dipastikan karena satu, kami punya database-nya. Kami punya datanya itu real. Terus sebelum kami ngasihkan bantuan itu, dana zakat ini kami asesmen dulu. Jadi kami tahu di mana alamatnya, siapa, profiling ini orang yang mau dibantu, terusannya kayak apa. Karena itu harus didokumentasikan secara rapi gitu. Dan itu juga kami ada pendampingan. Jadi kami juga mengadakan program pendampingan. Di samping program pendampingan dari kami juga pendampingan berupa pelatihan bagaimana memanage keuangan yang mereka dapat. Jadi ini masuk dalam bagaimana memanage keuangan keluarga terutama. Nah, kami mengadakan pelatihan-pelatihan dan bekerjasama dengan beberapa lembaga untuk memastikan bahwa dana ini tidak menguap begitu saja. Betul. Gitu. Jadi, dan alhamdulillah ternyata memang yang ketika kami kaji selama ini, kenapa dana itu menguap? Karena memang satu, tidak ada pendampingan. Betul. Kedua, meskipun ada pendampingan, tapi mereka tidak punya skill untuk mengelola dana itu akhirnya ya habis begitu saja. Itu. Nah, itu kalau nggak punya skill, itu mereka malah menggunakannya macam-macam itu. Kadang umpamanya
ya karena tergoda untuk Kebutuhan kebutuhan malah. ya, Betul, tidak ya. untuk. Jadi biasanya kalau kebiasaan kita ya, biasanya orang-orang yang kebiasaan kita punya toko gitu kan, Betul. punya toko kadang hasil dari hari itu dipakai untuk makan, padahal itu sebenarnya untuk bisa masuk untuk modal. Nah kayak gitu itu kan harus memang disiplin ya, supaya nanti usahanya juga berkembang dan pada tahap yang agak panjang, insya Allah itu nanti kan bisa menaikkan apa ya status kehidupan supaya bisa dan pendapatnya supaya lebih baik gitu. Berarti artinya memang Basnas sudah sangat melakukan yang terbaik lah ya dari awal Iya. sampai dengan akhir Betul. pun sangat jelas gitu. Jadi kita dampingi itu, jadi pendampingan, terus kita juga punya ukuran-ukuran gimana sejauh mana ini berhasil atau tidak itu gitu. Ya, ada monitoring terus ya Gus ya? Ya ada. Oke. Gus, tadi kan Gus Ahok sempat menyampaikan ada cerita-cerita banyak lah Ya, yang ya. menarik nih dari Nah. UMKM Ya. gitu atau teman-teman yang dibantu lah permodalannya. Apa cerita? Salah satunya aja Gus yang Ya. bisa dibagikan. Contoh ini ada sebenarnya Bapak Suparjono ya di Temon itu di Kulon Progo ya itu tadi kita jadi ini kan asalnya nggak punya modal ini tapi memang beliau ini sudah punya usaha terus usaha kayak rumah toko kelontong di rumahnya gitu sehingga karena kekurangan usaha ini kekurangan modal ini terus kami bantu. Nah, kami bantu pun atas dasarnya kami biasanya membantu tidak dari nol ya. Betul. Seperti Pak Suparjono ini tidak kami bantu dari nol, tapi memang kami sudah melihat bahwa ada tekad, ada ghiroh yang luar biasa untuk itu, untuk berusaha itu, karena sebelumnya juga sudah punya modal. Terus kami bantu dengan bantuan UMKM ini, dan alhamdulillah sekarang yang dulunya umpamanya pendapatannya kurang lebih cuma antara 500 sampai 1 juta satu bulan itu sekarang sudah mengalami kenaikan sekitar 2 juta sampai 3 juta. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah itu kan berarti kan alhamdulillah itu umpamanya meskipun dengan modal yang katakanlah cuma 500 sampai 2 jutaan lah. Kemarin kita kira-kira ngasih 2,5 juta gitu. Nah dengan modal 2,5 juta menambah untuk menambah stok barangnya. Nah sehingga ternyata itu mampu menaikkan pendapatannya itu. Jadi ini contoh ya. Nah dan itu sebenarnya ini salah satu contoh, dan itu di daerah-daerah lain di Yogyakarta itu juga macam-macam. Seperti umpamanya kami bantu angkringan, biasanya ibu-ibu ya, terus yang di angkringan. Nah angkringan ini biasanya kami berikan langsung ini gerobaknya. Gitu. Dan gerobak dan juga tambahi modal gitu. Itu jadi itu mungkin salah satu cerita pengalaman salah satu mustahik yang mendapatkan itu untuk jadi kelihatan bahwa dari dulunya agak ini terus ketika dibantu beliau terberdayakan lah kira-kira, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai naik kelas ya. Berarti memang ini bukti nyata, salah satu lah ya bukti nyata bahwa memang mungkin barangkali Gus, bukan hanya dibutuhkan permodalannya saja, tetapi pendampingan itu yang seringkali itu kita orang UMKM tuh kesulitan untuk adanya mentor Gus. Ya. Nah kalau Basnas sendiri bagaimana cara mengukur keberhasilan dari program tersebut dinilai dari? Ya, kami punya namanya IZN ya, Indeks Zakat Nasional, dan salah satu keberhasilan IZN itu juga ada di dalam IZN itu ada namanya KDZ. KDZ itu kaji dampak zakat. Jadi kaji dampak zakat ini kan diukur dari angka 0 sampai 1. Ya. Nah 0 sampai 1 ini alhamdulillah itu biasanya tiap tahun KDZ ini dikeluarkan oleh Basnas RI untuk melihat sejauh mana dampak zakat itu. Jadi ada ukuran, dan itu berlaku secara nasional. Dan alhamdulillah untuk
KDZ, kaji dampak zakat di daerah istimewa Yogyakarta ini, alhamdulillah Basnas DIY ini mendapatkan angka 0,90. Jadi ini sangat baik. Hampir satu berarti. Hampir satu. Dan ini termasuk ukuran yang baik, dan Basnas DIY termasuk yang kira-kira hampir sempurna lah, insya Allah. Artinya ini bahwa ternyata betul yang kita kasih, yang kami kasih itu zakat itu sangat berdampak untuk umat dan untuk orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan asnafnya itu. Insya Allah, berarti sesuai target ya Gus Ya. ya, Insya Allah ya. Nah Gus, ini kita akan masuk kepada sesi pertanyaan karena sudah ada yang bertanya ini Gus. Kita akan gitu. lihat langsung. Ini oke, izin ya Gus. @muchang uye. Ya. Kenapa sih zakat sering dibilang bisa? Dampaknya sebesar apa Gus? Iya, ya sebenarnya dampaknya itu tadi, kalau pertanyaan tadi sebenarnya sebesar apa, itu memang kami punya ukuran ya. Nah, termasuk juga program-program yang kami lakukan, contoh di DIY. Jadi kami membantu Pemda DIY, kan Pemda DIY biasanya tiap tahun itu mengeluarkan daerah-daerah yang itu masuk dalam kategori miskin ekstrim. Iya betul. Ya, nah daerah-daerah miskin ekstrim itu akhirnya kami istilahnya masuk di situ untuk juga bersama-sama Pemda DIY untuk mengentaskan kemiskinan. Nah daerah-daerah itu yang kami masuk itu kami namakan dengan Kampung Berkah. Nah, Kampung Berkah ini akhirnya kami sebagai Basnas ini menggandeng seluruh instansi-instansi dan juga stakeholder terkait untuk bisa masuk ke dalam kampung-kampung berkah ini. Nah, salah satu indikator kemiskinan itu kan banyaknya stunting, Mas. Betul. Banyak stunting, Mbak Hawa ya. Jadi salah satunya stunting. Nah, alhamdulillah itu di kampung-kampung berkah di beberapa itu jadi kami juga kan pengukurannya kan juga kami juga berkolaborasi dengan katakanlah dinas sosial, dengan BKKBN yang seperti itu, dan itu dibuktikan bahwa angka stunting yang di kampung berkah Basnas itu mengalami penurunan yang signifikan. Masya Allah. Nah, sehingga kami kemarin itu di tahun 2025 itu kami mendapat juga penghargaan dari Basnas RI untuk program penurunan stunting terbaik. Masya Allah. Nah, itu kan berarti itu salah satu. Jadi salah satu dampak seberapa signifikan sebenarnya dana zakat ini bisa digunakan gitu. Dan alhamdulillah sebenarnya seperti itu. Dan contoh umpamanya kemarin contoh ya itu bencana Sumatera. Betul. Bencana Sumatera ini kemarin kami Basnas DIY mendapatkan sekitar 1,4 M. Masya Allah, Cukup besar. Padahal itu cuma sebulan ya. Dan alhamdulillah kemarin kami bersama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 kami memberikan bantuan itu terutama kepada sebagian itu kepada mahasiswa terdampak di Sumatera yang keluarganya terdampak itu kita berikan di Yogyakarta bersama Sri Sultan. Jadi berupa living cost. Jadi itu sangat membantu karena itu kan sampai kurang lebih 6 bulan ya. Dan itu kan jelas keluarganya kan tidak bisa ngirimi, tidak bisa apa. Nah, itu bukti-bukti konkret kalau kita ngobrolin seberapa jauh. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang sebenarnya bisa kita berikan, tapi memang mungkin waktunya mungkin lain kali gitu ya. Tapi saya bisa ambil bahwa ini adalah salah satu contoh bukti nyata bahwa Basnas melalui zakat untuk pemberdayaan itu nyata berdampak besar sekali, Gus. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya dulu ya, Gus. Dari @andari Priyatini 2705. Apa tanggapan Basnas tentang statement Menteri Agama tentang zakat akhir-akhir ini? Nah, gimana nih, Gus? Ya. Pertama ya ini kita tidak usah mengulang itu tapi statementnya untuk Basnas sebenarnya untuk isu yang MBG. Jadi Basnas ini itu sudah punya koridor. Jadi kami punya
ada 3 prinsip, yaitu pertama aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Jadi dana zakat ini harus dipastikan bahwa ini memang tidak untuk membiayai yang menentang NKRI, ya, tentu tidak untuk membiayai, tidak untuk biaya-biaya yang di luar regulasi, dan tidak untuk membiayai yang di luar syariat. Dan zakat secara syariat itu untuk 8 asnaf itu saja, yaitu fakir, miskin, amil, terus habis itu mu'alaf, gitu kan, terus habis itu untuk gharimin, rikob, habis itu fisabilillah dan ibnu sabil. Jadi kalau ini tidak masuk kategori ini, ya berarti kan tidak. Nah, terus habis itu berarti apa ya, artinya kalau untuk katakanlah itu program yang itu itu sangat tidak. Kalau kita ngomong bahwanya untuk MBG atau apa itu tidak, karena kita juga di audit syariah. Kami juga di audit syariah. Kalau penggunaannya tidak sesuai dengan 8 asnaf itu temuan. Itu problem, dan itu secara syariah tidak bisa gitu. Terus zakat ini kan salah satu rukun Islamnya, dan itu kan di ayat innamas shadaqatu lil fuqara itu. Jadi sedekah lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi, ya kan, terus untuk gharim wa fi sabilillahi wa ibnis sabil, itu kan ada ayat di situ, ada fardhatan. Jadi fardhatan di situ sebenarnya zakat ini adalah bentuk sedekah yang wajib. Jadi bukan berarti umpamanya kita harus sedekah tapi tidak berzakat. Jadi ayat di situ innamas shadaqatu lil fuqara itu sedekah, tapi ayat belakangnya adalah fardhatan. Jadi zakat ini memang adalah konsep sedekah, ini adalah konsep umum. Nah, sedekah yang wajib namanya zakat. Nah, gitu. Kalau yang tidak wajib, ya berarti kan ada kelebihan atau apa, yaitu sedekah. Bahkan senyum pun kan bisa untuk sedekah. Tidak itu. Jadi konsepnya kan memang agak luas gitu. Beda lagi dengan infak ya. Kalau infak kan biasanya lebih kepada barang ya, gitu. Tapi kalau zakat jelas itu peruntukannya seperti itu. Oke, baik Gus. Ada pertanyaan lagi Gus. Nah, ini luar biasa. Sama ini buat anak muda yang mungkin masih mikir nanti aja deh zakatnya kalau udah kaya. Itu gimana Gus? Jadi nunggu dulu. Nggak usah nunggu kaya. Iya, karena zakat itu kan ada batasan nisabnya, ya kan? Dan itu kan nisab itu kalau barusan keputusan yang baru ini itu nisabnya sekitar kalau kita 91-an juta dalam kemarin pendapatannya itu 91 juta itu selama 1 tahun dia sudah berhak untuk zakat karena dia sudah mencapai 1 nisab gitu. Nah gitu, jadi mungkin per bulan sekitar 7,3, 7,4 juta kalau pendapatnya segitu. Nah itu sudah bisa itu bayar zakat itu ya. Jadi apalagi anak-anak muda sekarang sebenarnya banyak anak-anak muda yang sudah mulai mapan ya. Jadi nggak usah nunggu kaya, nunggu cukup nisab saja. Betul. Karena memang nggak ada umpamanya zakat itu untuk orang kaya supaya dibayarkan, nggak ada kayak gitu. Tapi yang sudah cukup nisabnya, gitu. Nah karena itu ini kan sebenarnya luar biasa syariat Islam ini. Orang kalau nunggu kaya kan relatif kaya itu. Bisa dibilang kaya tuh kapan kan? Iya gitu. Jadi kaya itu kan juga tergantung namanya juga dengan kebutuhan, pengeluaran yang tiap saat. Kalau umpamanya untuk anak muda, itu katakanlah seperti itu, terus nggak punya tanggungan apa-apa, ya 10 juta kaya, gitu. Per bulannya. Tapi kalau untuk orang yang sudah punya keluarga, sudah punya anak berapa, udah menyekolahkan, ya mungkin 10 juta itu mepet ya gitu, kira-kira gitu. Itu tidak termasuk yang kaya kan gitu. Yang penting sudah sesuai nisab. Betul. Kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, Gus, terakhir nih, mengapa Ramadan menjadi momentum terbaik sih untuk kita bisa memperkuat
atau mendorong atau ikut serta untuk berzakat agar kita bisa sama-sama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan? Ya, ya, Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah. Penuh berkah itu maksudnya, berkah ini maksudnya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Nah karena itu ketika orang berzakat di bulan Ramadan ini bisa berlipat ganda pahalanya. Makanya zakat itu kan sebenarnya padanan maknanya itu an-numu, berkembang, tumbuh. Di samping juga itu kan bisa zakat itu juga maknanya mensucikan. Mensucikan. Tapi juga bisa dalam bahasa Arab itu bermakna an-numu, yaitu tumbuh, berkembang. Nah karena itu sebenarnya zakat ini tidak di bulan Ramadan pun itu sebenarnya ketika kita memberikan itu kan bisa menumbuhkan itu. Jadi kita bisa memberikan manfaat pada orang lain. Nah itu terus dirinya sendiri pun juga hartanya bisa bersih, bisa tumbuh gitu. Nah apalagi di bulan Ramadan ini berlipat ganda luar biasa. Bahwa seperti di Islam itu kan bahwa orang kalau memberikan satu kebaikan itu kan dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tidak terhingga. Nah apalagi Ramadan, itu berarti kan berlipat-lipat. Karena itu sebenarnya momentum Ramadan ini momentum yang sangat pas untuk meningkatkan rasa kedermawanan kita, meningkatkan rasa peduli kita. Ya karena dengan seperti itu dalam satu bulan ini pahalanya bisa berlipat-lipat ganda yang itu mungkin tidak bisa kita dapatkan di bulan-bulan selain Ramadan gitu. Mumpung di Ramadan kita harus malah justru berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya Gus ya. Betul. Nah tuh tapi maaf nih Gus sedikit lagi. Ya. Jadi kalau masyarakat ingin ikut berkontribusi nih dalam pemberdayaan program pemberdayaan yang ada di Basnas gitu, apa langkah yang paling mudah bisa dilakukan deh gitu. Apalagi anak-anak muda kan suka pengen ikut gitu berkontribusi nih. Oh ya. Ya bayar zakat. Oh ya. Kembali lagi ke bayar zakat. Bayar zakat, infak, sedekah ke Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan langsung bisa dibuka, diketik Basnas DIY di website, langsung bisa buka dan kita semua model untuk membayar zakat ada. Bisa langsung datang ke kantor, ke Jalan Ratno Dumilah 23C, Kota Gede, Yogyakarta. Juga bisa melalui langsung di website dan itu di situ bisa ada langsung untuk kiris juga ada, untuk langsung bisa bayar, transfer rekening juga bisa gitu. Jadi kontribusinya seperti itu. Jadi semakin banyak kita membayar yang bisa kita kumpulkan, akan semakin banyak saudara-saudara kita yang bisa kita bantu. Dan kita bantu dari kehidupannya yang sebelumnya kekurangan, bisa nanti kita bisa menaikkan taraf hidupnya itu untuk masa yang akan datang gitu. Jadi memang harapannya tadi seperti Gus Ahok sampaikan ya, bahwa kita hari ini membantu mereka, harapannya mereka bisa berdaya. Betul. Dan nanti membantu yang lain gitu ya. Dan perlu diketahui Mbak, jadi dana zakat ini kalau di SOP kami itu memang kami ada kewajiban bahwa dana zakat ini 50% itu harus digunakan untuk yang produktif, untuk pemberdayaan. Tapi 50%-nya itu ya kayak konsumtif Mbak, bagi maunya logistik gitu ya. Tapi 50%-nya harus untuk pemberdayaan itu. Dan itu ada ada istilahnya ada aturannya seperti itu. Ada aturan ya. Jadi ada aturan di kami sendiri. Jadi memang di Basnas seluruh Indonesia itu memang kalau bisa memang kita targetnya 50% itu untuk itu. Ya, karena memang kita kan mengklopkan atau menyesuaikan juga dengan program-program pengentasan kemiskinan yang ada di pemerintah juga. Ya. Dan ini alhamdulillah semakin tahun semakin banyak pengumpulan, dan ketika semakin banyak akan semakin banyak juga yang bisa kita distribusikan kepada masyarakat. Dan masyarakat tidak perlu ragu. Betul. Karena kami ini zakat ini lembaga pemerintah non struktural yang tiap tahun itu diaudit oleh KAP, kantor akuntan publik, dan juga audit
syariah. Jadi ada 2 lapis audit, Mbak. Jadi audit KAP-nya yang untuk manajemen ini keuangan zakatnya, dan yang syariah apakah ini dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam yang benar gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa Basnas ini sudah pasti amanah, terpercaya gitu ya. Iya. Dan memang tadi semua hampir 50% ya, berarti Iya. 50%-nya Iya. untuk membantu pemberdayaan Iya, betul. masyarakat, khususnya Yogyakarta. Nah, itu tadi pemirsa Jogja Istimewa TV dimanapun Anda berada. Ayo mari sama-sama, tidak perlu harus menunggu kaya, karena kita bisa dengan yang penting sudah menunggu cukup nisab. menunggu cukup nisab saja sudah harus wajib zakat gitu ya. Insya Allah nanti akan tambah kaya. Insya Allah, betul. Betul. Tidak malah mengurangi ya, Tidak, Gus? tidak. Jadi Insya malah Allah akan makin tambah. semakin hartanya bersih, hartanya bertambah. Ya, karena kan ibarat air ya. Air itu kalau dituangkan, kalau diendapkan saja menjadi lumut, kotor. Makanya harus dikeluarkan, sehingga air ini kalau terus mengalir maka dia bersih terus. Masya Allah. Ini penutup yang luar biasa, Iya, Gus ya. iya. Jadi sangat mudah dipahami seperti ini. Iya, Nah, iya. Gus Ahok, terima kasih sekali atas Ya, Mbak Hawa. bincang sore yang luar biasa hari ini. Ya. Semoga ini bisa jadi ilmu baru juga untuk kita semua penonton JITV dimanapun Anda berada. Mari kita sama-sama memanfaatkan momentum Ramadan dengan sangat baik. Sucikan harta kita dan kita bisa saling bantu untuk sesama. Dan untuk pemirsa Jogja Istimewa TV, jangan lupa untuk tetap saksikan Cahaya Ramadan di setiap hari Selasa dan hari Kamis. Saya Hawa Habibah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Gus. Jadi memang suka luar biasa sekali ya. Jadi UMKM di Yogyakarta itu kan sangat banyak, Gus. Ya. Gitu. Jadi memang sudah sangat terbantu kalau dengan itu. Jadi itu sebenarnya tidak program itu saja, Mbak. Kami harian itu juga menerima pengajuan. Gitu. Harian itu menerima pengajuan.